Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, ada sebuah pantai tersembunyi yang menawarkan suasana asri dan alami bernama Pantai Batu Guki. Di pantai ini, wisatawan dapat melepas penat dengan menikmati pemandangan pantai yang berpadu dengan deburan ombak dan juga pemandangan pasir putih yang cantik. Pesona keindahan Pantai Batu Guki di Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung belum banyak terekspos. Suasana asri dan alami dengan view batu karang yang menawan menyajikan keindahan yang sulit dilupakan. Pemandangan dua batu karang yang terbentuk secara alami berpadu dengan suara deburan ombak dan pemandangan pasir putih yang cantik menambah keindahan pantai ini. Menurut saya indah, panoramanya terus masih asli, bisa menjadi spot-spot foto. Untuk sampai ke tempat wisata ini dibutuhkan waktu 6 jam dari pusat kota Bandar Lampung. Meski perjalanan lumayan menguras waktu, pengunjung tak perlu khawatir karena untuk masuk wisatawan tidak dipatok tarif alias membayar dengan sukarela. Jadi, bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba pelesir ke Pantai Batu Guki di Lampung? Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pemalakan dan pungli di gerbang tol Keramasan Sumatera Selatan kian meresahkan. Sementara di Tangerang, seorang pemuda tewas setelah menceburkan diri ke Sungai Cisadane saat menghindari kejaran geng motor. Banyaknya laporan keresahan dari pengguna jalan tol, khususnya di gerbang tol Keramasan Sumatera Selatan, atas aksi sejumlah pelaku pemalakan yang bermodus mengamen serta membersihkan debu mobil. Polisi dari Polres Ogan Ilir akhirnya bergerak menelusuri sepanjang jalan tol tersebut. Hasilnya, dua terduga pelaku yang tidak segan-segan main kasar, memaksa dan mengintimidasi para sopir dan penumpang kendaraan berhasil diamankan. Tangis keluarga pecah saat petugas mengantarkan jenazah korban ke rumah duka. Korban diduga panik saat dikejar gangster sehingga nekat terjun ke Sungai Cisadane, Neglasari, Kota Tangerang. Setelah 2 hari dilakukan pencarian oleh petugas gabungan, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tak menyadari telah bertransaksi dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, 2 orang bandar dan kurir narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi berhasil diringkus. Selain mengamankan pelaku, tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang ini juga mengamankan 3 paket sedang narkotika jenis sabu siap edar yang disembunyikan di helm dan boneka. Kebakaran Pasar Poncol. Kobaran api membakar 4 kios di kawasan Pasar Poncol, Jalan Kalibaru Barat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya material kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke kios lain yang bersebelahan. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu kios yang dijadikan warung makan. Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus pemalsuan plat nomor dinas khusus dan kartu anggota DPR RI yang diduga palsu. Polisi mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 8 mobil mewah berbagai jenis. Kasus bermula dari pernyataan Wakil Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dekgam yang mendapat informasi maraknya penggunaan plat nomor dinas khusus DPR RI palsu. Seorang warga menemukan bayi dalam kardus di teras rumah warga di Desa Sukamulya, Kecamatan Lempuing, Ogan Komering Ilir. Bayi laki-laki yang diduga sengaja dibuang orang tuanya ini kemudian dibawa warga ke bidan desa untuk mendapatkan perawatan medis. Kepala Desa Sukamulya berencana menjadikan sebagai anak angkat jika orang tua bayi tak kunjung mengambilnya. Pemirsa, pemerintah menerbitkan aturan baru terkait simpanan tabungan perumahan rakyat. Dalam aturan terbaru, ASN, TNI, dan Polri hingga karyawan swasta akan dikenakan potongan gaji sebesar 3% untuk potongan tapera. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapera. Dengan program ini, gaji pekerja termasuk karyawan swasta akan dipotong 3% setiap bulannya. Tapera menjadi salah satu solusi yang digagas pemerintah atas pembiayaan tempat tinggal bagi pekerja. Setiap pekerja yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta tapera. Mereka bisa mengajukan manfaat pembiayaan tapera selama menjadi peserta. Setuju nggak sih, Mas?
Saat ini kayak belum setuju karena belum tahu nih gambarannya tapera itu bakal jadi apa gitu buat si karyawan, benefitnya apa gitu. Sementara pemberi kerja harus mendaftarkan karyawannya paling lambat 7 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Dalam pengelolaan dana, Tapera akan diawasi Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menghadirkan sang anak Dindo cukup mencengangkan. Sang putra mengaku terbiasa dibelikan tiket pesawat hingga hakim menyentilnya dengan sebutan kebiasaan buruk. Putra dari ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redindo atau Dindo, mengakui menikmati pembayaran tiket pesawat kelas bisnis untuk perjalanan Makassar-Jakarta dari Kementerian Pertanian atau Kementan. Hakim pun menyentil Dindo karena kebiasaan yang buruk ini. Tadi saudara menjelaskan awalnya saudara membeli sendiri. Iya. Ya, membeli sendiri tiket-tiket untuk perjalanan saudara ke Jakarta ya. Tiba-tiba saudara ditawari oleh siapa yang menawari saudara? Dari Biro Umum yang mulia. Ya? Biro umum siapa namanya? Saya lupa namanya. Biro Umum atau melalui Panji? Biro Umum yang mulia. Siapa? Maman? Waktu itu ada Maman mungkin ya. Tapi saya lupa. Pada saat jadi Musafak juga. Ya? Pada saat berganti Musafak juga begitu. Jadi saudara yang menawarkan diri untuk membeli atau menelpon seperti Rizky tadi, atau mereka yang menawarkan kepada saudara? Iya, awalnya mereka yang menawarkan menjadi kebiasaan. Jadi kami kalau setiap mau berangkat harus melapor ke mereka gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya kebiasaan. Iya. Tahu enggak saudara kebiasaan itu kebiasaan yang buruk? Syahrul Yassin Limpo didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. SYL didakwa bersama 2 ex anak buahnya, yakni Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan Nonaktif M. Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Anda masih di Buletin News Siang, pemirsa, bersama saya Yasmin Tania. Pemirsa, seorang nelayan lansia berjuang menyisihkan uang 34 tahun demi pergi berangkat haji bersama istri. Perjuangan puluhan tahun tersebut membuahkan hasil usai ia dan istri dijadwalkan pergi ke Tanah Suci pada Rabu esok. Raut wajah bahagia terpancar dari wajah Amsani, lansia 79 tahun yang akhirnya masuk daftar calon jemaah haji keberangkatan tahun ini. Kakek 14 cucu asal Banjar Dinas Ujung Pesisir Desa Tumbu, Karangasem, Bali ini menabung selama 34 tahun demi berangkat ke Tanah Suci. Amsani menabung puluhan tahun sejak ia berprofesi sebagai nelayan hingga berganti menjadi seorang pemindang ikan. Perjuangan yang ia lalui cukup berat untuk menabung karena ia juga harus menghidupi kebutuhan keluarga dengan 6 orang anak. Dalam keadaan terdesak pun kakek Amsani tidak pernah berniat mengambil uang tabungan haji bersama istrinya. Setelah melewati perjuangan panjang, ia dan istri akhirnya mendapat kuota keberangkatan haji di tahun 2024 ini. Dari tahun 2013 nabungnya dari tahun berapa itu. Ya, di rumah ada tabung sedikit setoran langsung saya setor sama ibu. Menurut jadwal, kakek Amsani dan istri akan berangkat ke Tanah Suci pada Rabu 29 Mei besok. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan.